Hadirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Sebelumnya marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, serta nanti saatnya dapat mengantarkan kita kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti pada saatnya kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita. Kita masih berada di bab mengkhususkan pada ayat-ayat atau surat tertentu dari Al-Quran untuk kita amalkan. Jadi punya kekhususan mana yang dipilih. Misalnya ayat kursi kayak ini, bab ayat kursi, surat Ikhlas untuk diwiridkan, diamalkan. Setiap habis sholat baca berapa kali gitu nggih, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke hadis yang ke-13 ini. Mari kita perhatikan sebuah riwayat dari Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul bersabda, niki sabdanya Nabi, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang rutin, rajin, istiqomah baca ayat kursi. Saya yakin semuanya hafal dong nggih. Ra ono sing ngrapal, gaene tahlilan kok. Dubura kulli sholatin, di setiap habis sholat 5 waktu maksudnya. Nggih. Salat sunnah juga boleh, tapi ini yang diutamakan Rasul 5 waktu selalu baca ayat kursi. Katanya Nabi, lam yamna'hu, tidak ada yang menghalanginya min dukhulil jannati, untuk masuk surga, ila ayyamuta. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasai. Sing sapa wonge rutin istiqomah baca ayat kursi setiap habis salat, niku mboten enten sing menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Manusia ini selalu hidup, berkali-kali hidup, matinya cuma sekali saja. Dulu kita masih di diri bapak kita masing-masing, di sulbinya, namanya di alam ruh masihan, kita masih berupa nutfah di bawah bapak, kemudian dipertemukan dengan ibu kita, selanjutnya menjadi janin di rahimnya ibu. Hidup itu ya hidup, cuma belum punya kehidupan. Kayak telur itu hidup apa mati? Nek sing agak dindokno ya hidup ya, lek wis digodhog ya mati. Itu yang masih baru hidup, cuma belum punya kehidupan dia. Kalau diingkremi, apa diingkremi? Non ngeram.
Guys, terserah. Itu dalam waktu tertentu dia netas. Nggih. Tapi telur itu bermacam-macam ya. Nek telurnya ayam mesti dingkremi nggih. Ada telurnya ular itu diwarnai. Telurnya kura-kura saya pernah ketemu hadirin dulu di desa nggih, di Sumatera sana. Kura-kura itu telurnya bukan hanya 1 2, wakeh banget. Dimasukkan di dalam tanah berpasir gitu, diuruk di situ tinggal. Barang sampai waktunya netes dhewe metu dhewe wakeh kura-kura. Nggih. Itu setelah dia netes jadilah dia punya kehidupan. Lah manusia ini juga begitu, dulu ketika di alam rahimnya ibu kita masih janin sebelum 4 bulan ya. Kita belum ditiupkan ruh. Nah makanya sing apik lek enten ibu-ibu hamil itu sebelum 4 bulan di lewong Jawa dibancai nggih, didongakno. Karena di waktu itu akan ditiupkan padanya ruh, kemudian dicatat besok amali, ajali, rizkine, jodone dicatat. Lah sebelum 4 bulan itu sing akeh-akeh ndonga, lek perlu kita minta bantuan orang lain, berdoa supaya janin yang di dalam rahimnya ibu itu nanti ditakdirkan sing apik-apik, umure dawa, rezekine akeh dan seterusnya. Itu berdoa, itu diperintahkan. Nah setelah sampai di waktu tertentu biasanya 9 bulan 10 hari lahir itulah dia punya kehidupan, hidup. Jadi sudah 3 kali hidup di alam roh, alam rahim, dan sekarang alam dunia ini hidup. Mati nih bisa entok, nanti lewat ketemu ajali mati. Mari ngono dipertemukan lagi rohnya di alam barzah, hidup lagi sudah. Dan nanti di alam di padang mahsyar dibangkitkan. Bangkit di alam, sudah alam tertentu. Kalau sekarang masih di alam barzah. Jadi manusia-manusia yang mati sebelum kita, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai orang-orang sesudahnya, itu semuanya masih di alam barzah namanya. Barzah itu pembatas satu tempat. Saya ulangi, saya pernah sampaikan, kalau panjenengan pernah baca bukunya Profesor Dr. Quraisy Shihab yang dokter yang ngomongnya banyak itu loh. Itu kata beliau, alam barzah itu seperti orang di dalam kaca. Barzah itu artinya batas antara dunia ini dengan akhirat. Jadi dia sudah tidak di dunia tapi belum di akhirat. Nah, katanya Profesor Quraisy Shihab itu, orang di alam barzah itu bisa melihat orang di dunia, juga bisa melihat nanti akhirat, terutama orang yang amalnya baik. Karena di alam barzah atau alam kubur itu jasadnya dikubur, barzah itu ruhnya. Itu kalau kalau dia baik, mudah-mudahan termasuk kita di alam barzah itu sudah berada di satu tempat, raudhah namanya, raudhatun min riyadil jannah, di taman surga. Alam barzah sudah taman surga, jadi dia sudah bersenang-senang, bernikmat-nikmatan di alam barzah itu. Tapi kalau yang amalnya jelek, amalnya jahat, amalnya dosanya banyak, dia di hufrah namanya, lobang. Di kubur itu di lobang, min khufarin niron, min khufratin niron, di bagian daripada lobangnya neraka. Jadi wong ning alam barzah niku pun disiksa sing amale jelek. Sing apik pun bersenang-senang hidup di sana. Ntar kalau semuanya sudah habis ceritanya dunia ini, terjadilah kiamat. Lewes kiamat kabeh mati, semuanya di alam barzah. Nah nanti sudah semuanya di sana, termasuk bangsa jin, bahkan malaikat-malaikat nanti juga dimatikan, kecuali malaikat yang ditentukan oleh Allah. BEG
malaikat yang jadi panitia hari kiamat. Anak panitiane nggih. Lek ten mriki wingi anak panitia kurban sing ngurusi kurban, besok kiamat lho ana sing ngurusi saestu. Jadi malaikat itu enggak semuanya ya dimatikan tapi dihidupkan lagi. Termasuk yang apa jenenge? Niup trompet sangkakala. Itu ditiup lagi nanti. Jadi nanti di akhir zaman, di penghujung akhir, sangkakala itu ditiup 2 kali. Pertama kali manusia pingsan semuanya. Yang kedua ditiup lagi betul-betul mati, entek wis. Nggih. Terjadi kiamat, digulung alam semesta ini. Sudah tidak ada lautan, tidak ada daratan, semuanya dataran. Jadi itulah mahsyar. Nah setelah sekian tahun nanti ditiup lagi sangkakalanya, hidup lagi manusia. Ya dari dulu hidup, tapi artinya bangkit dia, bangkit dari alam kubur sesuai dengan tempatnya masing-masing. Sing mati nang ngagel kene ya nanti bangkitnya dari sini. Tapi wis gak ono desa ngagel pun mboten enten. Tapi ya nek kene yang mati di Simo, yang mati di lautan, yang mati di Mekah sana semuanya bangkit dari tempat itu. Manusia ini setelah mati yang masih utuh ruhnya utuh. Kalau jasadnya ini semuanya hancur kecuali satu tulang sulbi namanya. Apa nih ngarani ya, tulang ekor. Menurut biologi nih tulang ekor itu udah hancur hadirin. Kebakar kayak apapun itu udah hancur. Orang yang mati di kebakaran itu utuh. Nanti itu yang akan bangkit lagi. Nah setelah bangkit mengikuti proses selanjutnya hidup. Jadi manusia matinya cuma sekali, mati ini nanti, tergantung ajalnya masing-masing. Jadi kembali ke sini, manusia yang setiap habis sholat baca ayat kursi, niku tidak akan ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Lah mati niku mau pisan tok niku, besok wis gak ono mati meneh. Umpamane kok ono mati meneh, nah berarti terhalang dia masuk surga. Tapi wis gak onoke pisan tok niki benjing. Nah makane mumpung sik urip saiki ayo aja sampai mari salat ora maca ayat kursi. Mungkin zikirnya yang lain bisa ditunda atau dibaca sambil kegiatan. Kayak kula ngeten iki wau Jumatan ngimami ten mriko ten daerah apa iku? Imigrasi niku. Arepe zikir suwi-suwi gak iso to nggone wong. Dadi ndang cepet salat sunah pamit mantuk. Durung zikir tapi maca ayat kursi dulu. Kemudian asar tadi juga zikir tapi belum selesai. Saya selesaikan sambil jalan ke sini tadi. Rapopo. Zikir-zikir yang lain yang belum terbaca dibaca sambil apa saja. Kecuali kalau di kamar kholak, kamar WC, toilet. Nah itu kalau panjenengan baca dalam hati saja, jangan dibaca dalam lesan. Nah jadi orang yang terus-menerus baca ayat kursi, kemarin kan sudah ada ceritanya setan yang memberi amalan ayat kursi itulah. Itu betul. Bahkan Nabi mengatakan sing sapa wong istiqomah. Hadirin Bapak Ibu panjenengan coba dirasakan nggih. Saya sering membuktikan panjenengan lek badhe tindak kaya kula ten mriki wau budal itu setelah baca bismillahirrahmanirrahim nggih kadang-kadang 3 kali, saya yang sering 3 kali. Terus bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah gitu ping 3 terusan kula biasane. Terus baca ini doanya Nabi juga, bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nggih. Dengan menyebut asma Allah, nggih,
layat duru masmi sayun, tidak akan mengenai kepada kita sesuatu apapun, termasuk kecelakaan tidak akan mengenai, karena kita sudah menyebut asmanya Allah nggih. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu Maha mengetahui serta Maha mendengar. Mari ngoten nggih, panjenengan lek dieling-eling ya rada akeh nggih. Maca Fatihah, kali mlaku maca Fatihah. Sedikitnya sekali, syukur kalau 3 kali. Mari Fatihah maca ayat kursi. Padha ayat kursi. Terus maca Al-Ikhlas, Falak, Binas. Panjenengan rasakan nanti dalam perjalanan. Perbedaannya dalam perjalanan itu dengan gak maca niku wau. Nggih. Panjenengan rasakan. Biasanya kena macet, biasanya kena pokoknya gak enak tok wonten dalam perasaan barang niku. Itu insya Allah diparingi lancar oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih hadirin juga ada yang mengijazahi kalau misalnya dalam perjalanan itu panjenengan melewati kubur atau makam kayak ngagel niku misalnya, panjenengan kasih salam di alam apa di kubur itu. Assalamualaikum ya ala diyar, boleh, ya alal kubur juga boleh. Nggih, minal mukminin wal muslimin antum lana salafun, apa nama mboten? Dapalno nggih. Antum lana salafun wa ana insyaallah ilaikum lahiqun. Iku juga begitu akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam perjalanan itu. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini apa kebesaran ayat kursi. Jadi ayat kursi itu banyak. Kalau mau tidur kemarin sudah kita baca itu, demikian pula kalau panjenengan sampai di rumah, kalau bisa setelah salam ke rumah nggih, lek ana wonge omahe nggih assalamualaikum warahmatullah, lek mboten enten kosong omahe misalnya baca assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin utawa assalamualaikum wa alaika ya Rasulullah, terus maca ayat kursi dan Al-Ikhlas. Insyaallah hadirin itu dilindungi dari gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan seperti setan, magic, sihir dan lain sebagainya. Maka Isa jangan sampai biarkan. Ini dulu ketika Ustadz Ali Jabir itu masih ada sering disampaikan. Bahkan sampai sekarang di YouTube itu masih banyak videonya yang disampaikan oleh beliau. Kita tidak boleh meninggalkan baca ayat kursi, membaca salawat setiap hari, dan jangan lupa bersedekah sakwati setiap hari. Ini riwayat yang sahih yang pantas untuk kita amalkan dalam rangka besok ben kita termasuk digolongkan ahli surga. Wallahu a'lamu bishawab. Waktunya cepet nggih. Saniki langsung ke yang ke-14. Sebuah riwayat lagi dari Abu Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, man hafidho, sing sapa wonge apal nggih, menghafal asra ayatin min awali suratil kahfi, 10 ayat dari surat kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal yungdirana sampai 10 ayat. Itu hafal dan dibaca setiap hari, insya Allah kita dilindungi oleh Allah dari fitnahnya Dajjal. Sekarang ini Dajjalnya belum ada, belum turun, tapi fitnahnya sudah sama dengan ketika Dajjal turun. Kita ngelakoni api ini abadi setengah mati. Angel enten godaane. Ini fitnahnya Dajjal. Kita akan mencari kebenaran itu akeh sing halang-halangi. Seperti kemarin ketika kita sudah ngoyo doyo-doyo dan kepingin presiden tertentu, ternyata yang kita inginkan tidak jadi. Ini termasuk fitnahnya Dajjal. Maka kita diperintahkan untuk menghafal 10 ayat dari awalnya surat Al-Kahfi, insyaallah dilindungi. Lebih-lebih nanti ketika Dajjal sudah betul-betul turun, kita tidak akan digoda termasuk di makam atau kuburan kita. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, min akhir suratul kahfi, di akhirnya surat kahfi. Itu dalam riwayat yang lain. Bunyinya kalau di akhir surat Al-Kahfi itu innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, dan seterusnya.
nggih. Lek iso karo-karone diwaca diapalno dan bisa diamalkan. Wallahu alam bisa. Biasanya kula nggih nek salat tahajud itu diantaranya yang saya baca itu apa? Awal surat Kahfi dengan akhirnya surat Al-Kahfi. Boleh seana waktune tambah lagi baca surat Jum'ah. Nggih, sak surat itu dibagi dua sedikit kok itu. Terus baca sak mampunya sabihi semuanya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Niki yang terakhir kayak yang ke-15 dalam bab ini. Atau sebelum dilanjut ada yang perlu dibahas? Enten monggo silakan. Tak tunggu. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apa? Kurang jelas, Pak? Rada ada titik. Nggih, Yasin tahlil. Itu kan katanya dosanya itu lebih besar daripada yang tanyakan bagaimana untuk menyikapi hal ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak kalau bicara tentang ikhtilaf atau khilafiyah itu gak ono entek ono ae pokoke. Panjenengan atas apa kalau habis baca Quran kan maca shadaqallahul azim ya. Itu juga dipersoalkan. Nabi ku lek mari maca Quran gak tau maca shadaqallahul azim. Coba niku tok lho, niku dipersoalkan lah. Kalau tahlil memang ya zamannya Nabi tidak pernah dicontohkan, bahkan sampai sahabat, bahkan mungkin sampai para tabiin. Tapi begini, jadi sunnahnya Nabi itu tidak hanya perbuatan beliau. Jadi kalau misalnya beliau kalau habis sholat itu kayak sini zikirnya sendiri-sendiri, itu contoh yang berupa perbuatan. Oke. Jadi contoh dari Nabi itu sunnahnya ada kalanya perbuatan beliau, ada kalanya ucapan beliau, ada kalanya apa ikrar atau pengakuan beliau. Seperti gini, sahabat Bilal itu ketika Nabi Mi'raj di Sidratil Muntaha sana, beliau sudah mendengar suara sandalnya Bilal. Suara sandalnya wis nang kono. Nabi heran, iki opo sing dilakoni Bilal? Suara sandalnya wis nang kene. Maka ketika turun di dunia di bumi, Bilal dipanggil, ditanya, "Apa Bilal amalanmu?" Bilal menjawab, "Saya tidak pernah kami para sahabat tidak pernah mengamalkan apa saja kecuali yang kau ajarkan. Tapi kami tidak pernah telat wudu wahai Rasul. Aku ini selalu jaga wudu dan kalau selesai wudu aku sholat 2 rakaat." Hadirin, Nabi tidak pernah mengajarkan lek mari wudu sholat 2 rakaat, tidak pernah mengajarkan. Nabi bila ngomong saya ngelakoni itu Rasul. Jadi cuma itu, itu yang membuat suara sandalmu di surga. Nabi tidak mengajarkan, tapi Nabi mengikrari, Nabi mengakui, Nabi merestui apa yang dilakukan oleh Bilal. Itu namanya sunnah takriri jadinya. Lah di bacaan-bacaan tahlil itu Nabi tidak pernah menyontohkan, tapi ayatnya yang menerangkan, hadisnya banyak kayak ini tadi. Ini nanti akan kita baca akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati itu nur.
Barang siapa yang membaca itu fadilahnya luar biasa. Terus yang dibaca lagi di dalam tahlilan itu kan Fatihah toh, nggih. Terus surat Ikhlas, nggih. Padahal ayat hadis kemarin sudah banyak panjang lebar kita sampaikan tentang keistimewaan surat Al-Ikhlas. Nabi tidak pernah menyontohkan dalam bentuk tahlil, tapi beliau bilang lek maca surat Al-Ikhlas sekali itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Penak toh? Demikian pula lek baca Falak dan Binas. Nabi tidak pernah menyentuhkan dalam bentuk tahlil, tapi sing sapa wonge. Lah Nabi itu tidak pernah menerangkan kapan oleh maca, terserah kamu. Pokoknya lek maca itu fadilah kayak gitu. Terus ayat kursi ya tidak kurang-kurang. Terus perintah untuk bertasbih, hadisnya juga banyak. Itu yang dibaca di tahlilan. Perintah untuk sholawat juga banyak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan dan seterusnya. Jadi secara tekstual Nabi tidak pernah menyontohkan, tetapi secara kontekstual beliau pernah menyampaikan lek wong maca iki fadilai. Nah, oleh ulama kita sejak zaman tabi'in itu kemudian dikemas perintah-perintah tadi itu dikumpulno, dirangkai, mari maca iki. Lah itu dibuat mendoakan orang yang sudah mati. Lah apa ada perintahnya mendoakan orang mati? Apa jenengan nek pernah dapat videonya Yai Sukron Makmun itu keras lah nyampe no. Apa betul ada orang yang bilang kalau amalannya orang yang hidup ini tidak sampai kepada orang mati? Apa betul lek amalannya misalnya bacaannya doanya itu gak sampai nang mati? Apa betul? Kalau betul gak usah disolati mayit itu. Ora sampai. Gak apa disolati. Ya toh? Lah dan lain sebagainya itu diantaranya. Jadi gak ono gunane nyolati wong mati itu. Dan Allah juga bilang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi kita diperintahkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang mati lebih dulu dengan keadaan beriman. Jadi matinya mati beriman. Itu diperintahkan untuk didoakan. Itu yang mendoakan yang hidup toh, yang didoakan yang mati. Lah nek gak sampai buat apa dilakukan? Nah, karena itu maka tahlil itu kalau kita pikir dengan dada yang jenenge ngarani yang padang, tidak usah kaken debat, maka Nabi tidak pernah menyontohkan memang, tapi Nabi pernah bersabda sing maca ngene iki fadilah ngene seperti yang sudah kita baca itu. Dan oleh ulama kita dikemas untuk mendoakan orang yang sudah mati itu. Jadi gitu saja, rasa sing gak gelem ya sudah, ndak usah. Karena memang dia berdasarkan perbuatan Nabi. Nabi tidak pernah melakukan itu. Lah kita yang melakukan dasarnya sabdanya Nabi. Nabi tidak melakukan memang, tapi beliau bersabda. Anten mawon. Nggih. Anten malih monggo. Masalah hukumnya mana bisa? Ya. Ya. Loh, hukum itu kan gak ono jenenge hukum bid'ah itu kan gak ada. Hukum itu lek gak wajib ya sunah, itu hukumnya. Lek gak sunah ya makruh, lek gak makruh ya haram. Hukum bid'ah itu ndak ada. Bid'ah itu adalah ibadah yang tidak contohkan Nabi dan tidak disabdakan oleh Nabi. Tidak dicontohkan tapi disabdakan boleh. Sabda kok Nabi sabda. Lah tentang hukumnya baca Quran itu satu huruf saja, Bapak. Baca Al-Quran satu huruf saja itu sama dengan melakukan 10 kebaikan. Lek tahlilan itu yang diwaca Al-Quran toh. Hukumnya ndak apa-apa, ndak ada larangan, ndak ada. Kalau ada yang mengatakan bahwa dosanya orang tahlilan, coba kendele oleh ngomong itu lagi. Orang tahlilan itu berdosa lebih besar dosanya daripada menzinai ibunya sendiri, coba. Dan
Nah makanya kembali kita yang tidak mau ya sudah, karena Nabi tidak pernah menyontohkan memang. Tapi yang mau monggo silakan, dasarnya sabdanya beliau. Ngoten nggih? Piye? Lah panjenengan tak terangno malah nerangno dhewe. Piye? Enten malih. Monggo, mumpung awor, mumpung ketemu. Dalam? Ya, bagi yang meyakini tentang ini tadi keterangannya boleh. Nggih, masih saya juga pernah memimpin tahlil, pernah saya. Kalau ditanya mana dasarnya, ya ini rangkaian ini tadi. Sabda-sabda beliau satu persatu dikemas menjadi bacaan itu untuk mendoakan orang yang sudah mati. Orang mati itu kalau dia matinya dalam keadaan beriman, diperintahkan oleh Nabi untuk mendoakannya. Ngoten nggih? Wis ini kalau dibahas tidak akan ada NTE sampai hari kiamat besok. Tidak akan ada ketemunya. Jangankan kok itu tahlilan banyak yang dibaca. Baca sadaqallahul azim iku mau lho. Nggih. Ini juga diperdebatkan. Semuanya diperdebatkan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang kalau berpikirnya lebih panjang, lebih rinci, insya Allah akan ketemu dasar-dasarnya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ini tentang hadis yang menerangkan akhir surat Al-Baqarah. Monggo diikuti niki. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu qala, bainama Jibril alaihissalam qaidun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidun min fauqihi farafa rasul. Ngeten mawon selantai waktune tak terangno ae. Jadi suatu ketika malaikat Jibril itu datang kepada Nabi dan duduk-duduk bersama. Tiba-tiba dalam waktu duduk itu mendengar suara yang keras dari atas di langit sana. Naqidun, suara yang keras dari langit min fauqihi farafa rasul, maka Jibril dan Nabi mengangkat kepalanya ndongak soropo iku mau. Nggih. Kemudian Rasul bertanya, apa Jibril itu? Jibril menjawab, hadza babun minas samai futihat hadzal yaum. Itu ada suara pintu langit yang dibuka oleh malaikat petugas penjaga langit dunia. Walam yaftah, dan sama sekali tidak pernah dibuka qatun ilal yaum, kecuali hari ini dan ketika dulu kamu Mi'raj, cuma 2 kali itu dibuka. Setelah pintu langit itu dibuka, fanazala malakun, malaikat turun yang buka langit tadi, pintu langit tadi, faqala hadza malakun. Kemudian Jibril mengatakan, ini malaikatnya, nazala ilal ardi, turun akan menemuimu, yang zilukotun la ilal yaumun. Jadi tidak pernah turun malaikat ini kecuali hari ini untuk menemui kamu, katanya malaikat Jibril. Fasalama, tiba-tiba malaikat yang turun itu memberi salam kepada Nabi. Waqala absyir binuraini, katanya malaikat yang turun itu, bergembiralah kamu dan umatmu yang diberi oleh Allah 2 nur. Utihima lam yu'tahuma nabiyun qablaka, yang tidak pernah diberikan 2 nur itu kepada nabi-nabi sebelummu dan umat-umatnya. Apa 2 nur itu? Yang pertama Fatihatul Kitab. Fatihah itu Al-Fatihah. Jadi di dalam tahlil itu kan ini yang dibaca, Fatihah. Jadi membaca Fatihah itu sama dengan mengamalkan nur yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah dan umatnya. Yang kedua, wa khatimu suratul Baqarah, akhirnya surat Al-Baqarah yang nek tahlilan diwaca. Itu juga di sini dalilnya, dasarnya lillahi ma fis samawati. Hukume apa maca iki? Iki lho hadise. Wong diperintahkan. Nggih. Kalau tanya hukum, ini hukumnya. Lan taqra'a bi harfin minna illa u'titahu. Setiap huruf yang kamu baca dari 2 ayat itu akan diberikan pahala yang besar dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pun genah to nggih. Karek ngalakoni saniki sing mboten purun ya wis ben, sing gelem ya monggo.
Dasarnya sabda-sabda beliau yang dirangkum dikemas menjadi satu, maka dilakukan bersama-sama, itulah tahlil. Memang secara amaliyah Bapak Ibu panjenengan lek mari sholat ada yang pakai tasbih toh, alat hitung itu loh nggih. Itu juga didebat keras, dibantah keras. Nabi tidak pernah melakukan alat hitung itu, tasbih itu. Ini mocone kurang nggih. Kalau kita runut, ini mic ini zaman Nabi ada apa enggak? Rano toh, ini kan alat untuk apa? Untuk membesarkan suara. Dulu mufti Mekah, muftinya ahli tukang maurifatkah di Mekah itu melarang keras dengan pengeras suara ini. Mic ini dilarang. Ketepatan muftinya itu pakai kacamata kayak gini ini. Maka yang dilarang itu menghadap kepada mufti itu. Dia ngomong, wahai mufti, alat pengeras ini adalah alat untuk membesarkan suara. Sementara yang kamu pakai itu adalah alat untuk membesarkan yang dilihat. Meneng wonge. Keramik ini zaman Nabi tidak ada. Ini hanya alat, termasuk tasbih. Alat tasbih itu hadirin, kalau kita bacanya sudah, nanti ketemu di bab ini. Yang pertama kali melakukan hitungan pakai alat itu justru istrinya Nabi. Namanya kalau tidak salah Hafsah atau Sofia, saya agak lupa. Sudah pernah saya sampaikan ini. Jadi istrinya Nabi ini menghitung dzikirnya, wiridannya dengan batu-batu yang dikumpulkan. Cuma batu dulu, bukan alat tasbih kayak gitu, batu. Dihitung. Lah, begitu selesai subuh Nabi keluar untuk satu kegiatan. Ternyata si Hafsah ini masih menghitung itu sampai Nabi datang. Loh, orang mari kowe. Katanya Nabi, wis ngene saiki. Kamu kan banyak tugasmu. Ya resik-resik, ya korah-korah, ya nyiapkan makan suami dan lain sebagainya. Lelek kon dikir terus no kapan marine. Oleh Nabi dikasih dikir yang kecil sedikit tapi pahalanya sama dengan dikir yang sekian lama itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, adada khalqi wa midada kalimati, wa zinata arsih. Ini dzikir yang disampaikan oleh Nabi yang tidak banyak, tapi kalau dibaca diamalkan pahalanya menyamai dengan yang banyak. Satu. Yang kedua, Abu Hurairah itu sahabat beliau yang senior. Abu Hurairah, nanti ketemu ada dasarnya. Abu Hurairah itu pernah membuat alat tasbih, tapi bukan kayak sekarang. Alatnya berupa benang tapi besar, benang besar dibundel-bundeli. Apa bundel itu? Buhul. Dibundeli, jumlahnya sampai 1000 bundelan. Ini untuk menghitung dzikir beliau. Zamannya Nabi sudah ada, Nabi tidak melarang. Ini tidak pernah dipersoalkan. Sekarang kalau ada orang dzikir pakai alat tasbih, diomong Nabi tidak pernah melarang. Jangan lek Nabi tidak menyontohkan kemudian dikatakan tidak ada contohnya. Nabi tidak menyontohkan memang, tapi Nabi bersabda atau Nabi membiarkan. Termasuk yang dilakukan Sofia ini tadi atau Abu Hurairah, Nabi tidak melarang, dibiarkan saja. Akeh hadirin, kalau kita runut banyak. Ada sahabat yang ketika itu ketinggalan sholatnya. Ketika masuk di dalam masjid, Rasul dengan para jamaah sudah ruku. Maka sahabat yang ketinggalan cepet-cepet melok ruku, takbir terus ruku. Ketika bangkit dia bilang sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Krungu Nabi sama sahabatnya macam mau hamdan katsiran mubarakan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Setelah selesai sholat, Nabi menghadap kepada jamaah terus tanya, sopo sing maca mang? Sahabat menang wedi. Salah iki mesti Senin iki kok. Menang. Oleh karena itu diulangi oleh Nabi pertanyaan sampai 3 kali. Akhirnya ngacung sing ngomong.
saya wahai Rasul. Karo ndredeg wis wedi. Rupanya apa yang dikatakan Nabi, berpuluh-puluh ribu malaikat berebut untuk mencatat apa yang tadi kamu baca itu. Coba, Nabi tidak pernah mengajarkan itu, tapi Nabi pernah membiarkan, artinya mentakrirkan, mengiyakan. Ngaten nggih? Jadi kembali, tidak mesti yang tidak dicontohkan itu kemudian tidak boleh. Ada yang Nabi tidak menyontohkan tapi Nabi bersabda, atau Nabi tidak bersabda, tidak menyontohkan tapi Nabi membiarkan umatnya melakukan waktu itu. Dan masih banyak lagi amalia yang lain. Ketepatan waktunya habis. Mudah-mudahan ngaji yang singkat ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita besok pindah kepada bab baru, mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah taala. Sekali lagi kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.